Batam TV, inspirasi Kepri. Baik, kita akan langsung saja dengan Julian terhormat dan juga seluruh pengunjung Megaball Batam Center. Untuk lomba mubalik 2024 bersama Batam Televisi, kita akan mulai untuk peserta nomor 2. Nomor 2 atas nama Sayang Nije Kasih Firdaus. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dapat dilihat dari bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko terdekat. Oleh karena itu, pantaslah bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dakwah yang berjudul Mubalik Milenial di Era Modernisasi, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan kami beri pula mereka petunjuk. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khobariyah ilaihiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman, teguh pendirian, kuat mempertahankan iman. Pemuda-pemuda yang gagah dan berani dalam mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh dari itu, maka kita selaku remaja dan pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi dan penuh tanggung jawab terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab the young today is the leader tomorrow. Para pemuda adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Maka dari itu, kita selaku remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, mari sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja.
Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga agar badan sehat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat, dan olah usaha agar ekonomi kuat. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan, kita selaku mubalik milenial, remaja dan pemuda, mari kita sama-sama saling bahu-membahu untuk menyongsong kota Batam menjadi kota madani, kota modern, dan kota berwajah baru dengan pemuda-pemudi yang berakhlak dan berilmu, pemuda-pemudi yang faham dengan agama, dan pemuda-pemudi yang faham dengan teknologi. Setuju? Setuju? Takbir! Allahu Akbar! Dengan demikian, itulah yang dapat saya sampaikan. Tetapi sebelum saya tutup, saya memiliki beberapa pantun. Anak santri makan ketam. Makan ketam sambil mengaji. Mari kita wujudkan Batam. Batam menjadi kota madani. Mangan ketupat lawe bakmi. Nyuwun lepat, please forgive me. Pergi nonton makan soto bersama Pak Wahyu. Syukron, arigato, thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan. Ini dia sekali lagi nomor 4 Fitri Gombang. 5 menit waktu kamu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, generasi muda yang semangatnya membara, serta para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat-nikmat dan rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi pahlawan revolusi Islam dari zaman kegelapan, zaman kebodohan menuju zaman terang benderang, zaman yang modern dan penuh teknologi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul Membangun Kualitas Generasi Milenial dalam menyiarkan agama Islam. Jika kita, hadirin rahimakumullah, jika kita berbicara tentang generasi muda, maka generasi muda adalah generasi di mana masa di mana penuh dengan kekuatan, penuh dengan peluang untuk membangun potensi untuk masa depan yang cerah dan sukses. Namun sayang sekali generasi di zaman sekarang jika diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka sering kali menolak, dan tidak jarang yang mengajak malah dicap sebagai orang yang so alim. Generasi muda mereka beranggapan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah dan sunnah Rasulullah termasuk orang yang ketinggalan zaman dan termasuk orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal Islam mengajarkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman dan jadilah pemuda yang gaul sesuai dengan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, generasi muda adalah generasi di mana penuh dengan kekuatan. Generasi muda adalah generasi di mana di pundaknya banyak sekali harapan. Karenanya diharapkan untuk generasi muda dapat melanjutkan, mengisi kemerdekaan serta roda
pembangunan untuk bangsa dan negara yang sukses dan maju. Jika kita berbicara tentang kesuksesan dan masa muda, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan yang patut kita contohi. Beliau memiliki etos kerja yang memanfaatkan untuk masyarakat, sehingga beliau tercatat paling sukses dalam sejarah manusia. Rasulullah pernah berpesan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Lalu hadirin, bagaimana cara kita untuk menjadi generasi yang berkualitas dan sukses? Yang pertama, kita sebagai pemuda yang sering goyah keimanan kita harus memperkuat keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambah pula kepada mereka petunjuk. Lalu kita juga sebagai generasi muda harus belajar giat menuntut ilmu, fokus pada target apa yang kita ingin capai. Rasulullah pernah berpesan, bersungguh-sungguhlah kamu dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan sekali-sekali merasa lemah. Hingga kita bisa menjadi muda berguna, tua bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil untuk peserta nomor 5 atas nama Cindy Febriani. Kita persilahkan. Dan bersiap-siap selepas Cindy, Surya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal Baghdad wala tansa akmalur ribat idza qultum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang sangat bersemangat dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innana minal muslimin. Hadirin yang berbahagia, dakwah adalah pekerjaan yang terbaik. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang lebih baik pekerjaannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengamalkan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku merupakan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran surah
di dalam Al-Quran. Selanjutnya, terdapat 4 aspek untuk meningkatkan kualitas mubalik milenial dalam menuju Batam Madani. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh Persatuan Mubalik Batam guna untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas para mubalik serta melibatkan penggunaan teknologi digital sebagai sarana Yang kedua, komunitas dakwah. PMB telah mengembangkan komunitas dakwah dengan menjangkau komunitas mahasiswa dan pelajar. Yang ketiga, halakoh bulanan. Halakoh bulanan yang sering kita lihat sudah terselenggara di mana-mana. Karena guna untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam menjaga kerukunan dan membangun Batam ini. Yang keempat, penghargaan. Pemerintah Kota Batam telah memberikan penghargaan kepada para mubalik sebagai apresiasi karena mewujudkan Batam Madani ini sebagai Batam yang modern. Tidak ada hal yang lebih indah selain doa dan tidak ada awal selain akhir. Untuk itu, saya akhiri ceramah saya hari ini. Sekian, terima kasih. Menggoreng ikan bersama bakmi. Tergoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian ceramah saya ini. Saya harap juri memberi nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini peserta dengan nomor 6 atas nama Surya. Silakan. Bersiap-siap selepas Surya, Syarifah dan Radina. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Salam-salam ana ucapkan. Ana dari Stai Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama dari yang utama dan memang harus kita utamakan, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tengah-tengah mega mall yang begitu megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan alam, putra Abdullah Buhati, Siti Aminah intannya kota Mekah bahkan dunia. Tak lain tak bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, teman-teman lomba yang begitu berkobar-kobar semangatnya, dan hadirin hadirat yang insya Allah together ila jannah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Mubalik Batam, tak lupa kita selalu ingat mubalik itu adalah orang-orang tua Bapak Ibu semua. Betul. Yang mana itu adalah dari mimbar ke mimbar, dari kajian-kajian yang dilaksanakan di masjid. Masyarakat kenalnya itu mubalik. Tapi sebenarnya mubalik itu adalah yang menyampaikan suatu kebenaran ataupun ajaran agama Islam. Zaman sekarang
Orang hanya mengenal orang tua saja yang menyampaikan sebuah pemaparan tentang agama Islam atau disebut dengan ustadz-ustadz. Ada dinamakan mubalik muda. Contohnya ada Kadam Siddiq, ada Andi Boni, Ustadz Hanan Attaqi, yang mana mereka ceramah tidak hanya di masjid semuanya, teman-teman. Mereka ceramah di mall-mall, mereka ceramah di ballroom hotel, yang mana tujuan mereka adalah bukan hanya orang tua, tapi tujuan mereka adalah anak-anak muda yang zaman sekarang sudah tidak ingin ke masjid. Sholat pun di masjid itu sudah alhamdulillah. Kita lihatlah kajian-kajian yang ada di masjid saat ini, itu rata-rata isinya orang tua. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah berbeda. Itulah kenapa kita sebagai mubalik muda harus mempunyai visi misi tentang bagaimana kita menyerap pasar-pasar seusia kita. Bagaimana caranya? Tentu sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh panitia, mubalik milenial yang paham akan modernisasi. Kita tidak harus dari mimbar ke mimbar, tidak teman-teman semua. Kita berbicara melalui sosmed, sosial media. Sekarang ada di YouTube itu kita lihat Hanan Attaqi tentang temanya cinta dalam diam, galau, kayak gitu-gitu. Nah itu yang menjadikan anak muda itu paham bahwasanya cinta itu tidak hanya sebatas tentang pacaran, tidak. Nah maka dari itu teman-teman, kita sebagai mubalik muda harus pandai bagaimana kita menyampaikan visi misi, menyampaikan suatu ajaran agama Islam yang benar-benar sesuai pasarnya. Bagaimana caranya? Tentu ada Instagram, ada TikTok. Nah disitulah kita mengambil celah sebagai peran anak muda. Mubalik yang di masjid-masjid itu biarlah bawa bapak, ustadz-ustadz yang umurnya memang kalangan orang tua. Nah mohon maaf nih kepada Dewan Juri yang udah kami sebagai mubalik muda ingin mengambil pasarnya anak muda. Bagaimana caranya? Tentu gurunda kami Ustadz Hanan Attaqi sudah mengajarkan, yakni dengan cara bermain sosial media, menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan cara yang berbeda. Bukankah Nabi besar Muhammad SAW itu mengatakan bahwasanya dakwah itu luas, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Baiklah teman-teman yang dapat saya sampaikan, cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan itu datangnya dari saya, kelebihan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutupkan salam, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan ataupun sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya nanti yang juara. Nanti ya, artinya kekurangan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini peserta nomor 10 sudah bersiap-siap, langsung saja atas nama Syarifah Aziz Syifa Nur Al-Qadri. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Dewan Juri, seluruh peserta dan para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT, karena atas nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat insya Allah yang berkah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan pada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dan kita berselawat pada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Peran mubalik adalah untuk mengajak orang lain, terutama yang sudah berislam, untuk memasuki Islam secara kafah. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam ayatnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Peran mubalik itu sangat besar dalam proses keberlangsungan dakwah. Mereka dianggap sebagai motor penggerak, yaitu untuk mengajak orang lain, untuk mengajarkan orang lain kepada ilmu-ilmu agama Islam. Mereka juga berperan penting dalam mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Untuk menjadi seorang mubalik, maka diperlukan persyaratan dan karakteristik yang harus kita penuhi. Kita harus menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang positif dan baik, harus memahami dan bisa menjelaskan seputar retorika, yaitu teknik untuk mengajak orang lain. Harus paham akan agama, Al-Quran, hadis, serta sunnah-sunnah Allah. Yang paling penting, kita harus kuat fisik dan mental, karena untuk mengajak orang lain membutuhkan resiko yang sangat besar. Seperti yang telah Allah jelaskan di Al-Quran tadi, bahwasanya mengajak orang lain memang tidak mudah. Tetapi ketika kita paham, ketika kita mengerti bahwasanya setiap masalah, setiap problematika yang di kehidupan ini, maka solusinya hanya satu, yaitu apa? Islam. Maka kita akan bisa menerapkannya. Begitu juga dengan halnya kota Batam menuju kota yang bermadani, maka hanya Islamlah solusinya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah, yaitu bagi orang-orang penduduk negeri yang berkhianat, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang bertakwa, tidak kafir dan tidak pula bermaksiat, maka akan kami turunkan pada mereka keberkahan yang melimpah melalui hujan dan bumi, melalui tumbuhan. Tetapi apabila mereka berkhianat, maka akan kami siksa mereka, kami hukum mereka dengan apa yang mereka perbuat. Jadi kuncinya hanya satu, yaitu iman dan takwanya penduduk negeri. Peran mubalik sangat besar untuk memahamkan umat agar ia menjadi iman dan bertakwa. Di Batam banyak sekali para mubalik yang masih memiliki kapasitas, sehingga dengan kerjasama yang baik, dengan cara-cara yang efisien, maka insya Allah Batam Madani menuju kota baru akan terlaksana dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini atas nama Radina Aulia Zulfa, kita persilakan bersiap-siap. Selepas itu akan ada Kartikaning dan juga Syahrido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para hadirin yang berbahagia. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato dengan judul Peran Pemuda di Zaman Milenial dalam Berdakwah. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai dakwah, berbicara mengenai pemuda, yang pasti identik dengan masa muda, di mana masa yang sangat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat untuk kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan perkataan Bapak Proklamator kita, Bung Karno, dalam pidatonya tahun 1959. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Kata-kata ini menjadi semacam cambuk bagi para pemuda,
supaya menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa dan menciptakan perubahan yang positif. Hadirin rahimakumullah, bercerita mengenai dakwah. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh dari berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syekh As-Samarqandi menyebutkan setidaknya ada 5 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah dan pelaku amar ma'ruf. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai tentang perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Bagaimana mungkin seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa tahu mana perkara yang ma'ruf dan mana perkara yang mungkar? Yang kedua, dakwah dan amar ma'ruf harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, agar orang yang diajak kembali ke jalan yang benar, bukan dengan intimidasi, bukan dengan kekerasan yang justru akan menjauhkan pihak yang ingin diajak. Yang ketiga, memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Sadari bahwa ketika kita mulai berdakwah, kita akan berhadapan dengan berbagai macam karakter, berbagai macam pola pikir, bahkan berbagai macam latar belakang. Yang keempat, jagalah selalu kebersihan hati. Jika cacian, makian, hinaan datang menerpa, kita harus menghadapinya dengan hati yang bersih lillahi ta'ala. Yang kelima, dakwah dan amar ma'ruf harus dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk popularitas, bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat kekayaan maupun kekuasaan. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemuda terus belajar dan memperdalam ilmu agama agar kita menjadi pemuda yang beriman dan berilmu yang akan membuat bangsa kita percaya pada generasi muda sekarang ini. Ler iler tandure wong sumiler ta ijo royo tasanggo kemanten anyar, tasanggo kemanten anyar. Cah angon penek na blimbing kuwi lunyu penek na kanggo baso dodo tira, kanggo baso dodo tira. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita beralih ke peserta berikutnya. Kali ini peserta nomor 12. Sudah bersiap-siap tentunya atas nama Kartikaning Dia Yulianti. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, Zat Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, yang menciptakan langit tanpa fondasi dan bumi tempat kita berpijak, yang menciptakan tanah, menciptakan angin, air dan api, menciptakan bulan dan matahari, sehingga tidak pernah siang mendahului malam, malam mendahului siang. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat Islam dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang sampai saat ini. Jalan-jalan ke kota Jakarta, tidak lupa membeli ketam. Perkenalkan, nama saya Jessica, saya dari State Internasional Muhammadiyah Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang membangun generasi cerdas, sehat dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, pada zaman ini budaya barat sudah memasuki dan bahkan mempengaruhi kehidupan kita melalui gadget, televisi, bahkan gaya berpakaian. Kalau memang yang dipengaruhi itu membawa dampak positif, ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana jika budaya barat itu memberikan dampak yang negatif kepada kehidupan kita? Justru itu yang akan merusak potensi kepribadian umat Islam, apalagi kita generasi Islam saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang ini generasi muda sudah terjerumus ke pergaulan bebas, di mana kita bisa melihat sudah banyak yang mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sudah banyak sekali. Lalu terlarang. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi pada kondisi saat ini, generasi muda saat ini, sudah banyak yang terjerumus. Lalu ada beberapa hal yang dapat kita usahakan agar kita semua tidak lagi terjerumus ke dalamnya. Yang pertama, sebagai anak muda kita harus menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Kita harus berilmu terlebih dahulu untuk bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kita harus come back to Islam, yaitu menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, kita harus menjaga kesehatan. Bagaimana kita bisa membangun umat Islam ini jika kita sering sakit-sakitan? Yang ketiga, kita harus banyak berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Karena dengan begitu, akhlak mereka akan menular kepada kita. Yang keempat, banyak melakukan hal-hal yang positif. Seperti kita harus mengurangi
scroll TikTok 24 jam atau bermain game yang cukup lama. Karena itu hal yang tidak bermanfaat. Kita ganti dengan hal yang positif seperti ikut kajian, membaca Al-Quran, dan juga kegiatan sosial lainnya. Yang kelima, yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu kita harus menjaga hati kita untuk selalu senantiasa terhubung kepada Allah dan bisa selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi pilihan Allah untuk penerus bangsa ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini atas nama Syahrido. Silakan Syahrido. Bersiap-siap, selepas Syahrido akan ada Abdul Rauf Aranir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang Masya Allah pada hari ini full senyum, dan yang saya hormati guru-guru kami, orang tua kami, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang sangat tak terhingga, yakni nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, serta nikmat oksigen pada hari ini. Mungkin kalau tidak ada nikmat oksigen pada hari ini, saya tidak akan berada di panggung yang megah ini. Tak lupa selawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya ingin ubah menjadi ribuan kata. Baiklah, saya akan menyampaikan judul ceramah saya pada pagi hari ini yang berjudul Peran Media dan Mubalik Milenial dalam Menyiarkan Islam. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah SAW, beliau dakwah dengan cara bersembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena masyarakat yang masih sangat terbelenggu dengan kebodohan, sehingga menganggap Islam bukan suatu ajaran yang memang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tak jarang, bahkan kerap kali Rasulullah SAW menerima perlakuan yang tidak pantas dari masyarakat yang belum mempercayai Islam saat itu. Namun berbeda dengan zaman sekarang ini, di mana generasi milenial adalah mereka yang lebih maju dalam hal ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu diketahui oleh kaum muda, pada era milenial ini, dakwah secara langsung maupun tidak langsung menjadi suatu kebutuhan, karena media sosial sekarang menjadi platform utama kita untuk menemukan suatu informasi, baik itu berita ataupun dakwah Islam yang banyak kita temukan di berbagai sumber media sosial. Zaman sekarang ini sudah banyak dai atau mubalik milenial yang berdakwah melalui konten-konten di sosial media, sebagaimana hadis Rasulullah SAW
Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku Muhammad meskipun satu ayat. Quran, hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Nah, hadis tersebut menjadi motivasi banyak generasi milenial yang berdakwah melalui konten-konten di sosial media. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya yang fasih berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Nah, ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan di sini bukan hanya ilmu pengetahuan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini peserta nomor 15 atas nama Abdul Rauf Arandiri. Kita persilakan dan bersiap-siap selepas ini Muhammad Arfa dan juga Khairun Nisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bihsan wa ikrabil alamin wa harraba alaina bil kuluwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Era digital membawa banyak perubahan dalam berbagai konsep kehidupan, termasuk kehidupan sosial. Kehadiran media sosial dan internet seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya memungkinkan interaksi sosial menjadi mudah dan cepat. Namun di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan baru dalam kemajuan, tantangan baru dalam menjaga keharmonisan sosial. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya mengatakan bahwa wal kadhibu jima'u kulli syarrin waslu kulli dhammin lisu'i awaqibihi wa khubthi nataiji, yang artinya bohong adalah kumpulan segala keburukan dan sumber segala celaan karena akibatnya yang buruk dan hasilnya yang jahat. Selanjutnya, dampak buruk dari era digital. Sekalipun ia membawa kemajuan dan kejayaan, di balik kecanggihannya terdapat sisi kelam yang perlu kita waspadai, yaitu cyberbullying. Cyberbullying
berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan sosial seorang korban. Di dalam Islam sudah tegas dan jelas melarang tindakan bullying dan menjauhi segala perilaku yang merendahkan dan menghina orang lain. Islam mengajarkan saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhanu qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, ayat ini adalah dalil tentang haramnya bullying, haramnya tindakan bullying. Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan menegaskan bahwa saling mencemooh baik karena perbedaan status sosial dan ekonomi adalah perbuatan tercela. Ayat ini juga menegaskan bahwa pentingnya saling menghargai, menghormati sesama manusia tanpa melihat perbedaan kasta. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kunci dari semua ini adalah mari kita menggunakan media sosial untuk kegiatan positif dan hindari kegiatan negatifnya. Sebelum saya mengakhiri tausiah pada siang hari ini, izinkan saya memberikan pantun. Siang hari sawah membelah, hutan rimba, tempat si rusa. Maafkan saya jikalau ada salah, namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita lanjutkan untuk peserta berikutnya, nomor 16 atas nama Muhammad Arfa Ramadan, silakan. Dan bersiap-siap peserta terakhir ada Khairun Nisa. Bismillah. Assalam qabla al-kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul Islam li'anna al-Islam dinas salam. Ke taman kota memetik bunga, bunga indah mekar berseri. Dengan senyuman dan hati gembira, salam hangat saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Peran dan Tantangan Generasi Milenial di Era Digital. Generasi milenial yang lahir di era digital ini memiliki potensi besar dalam membangun peradaban Islam menjadi lebih baik. Milenial memiliki akses yang luas terhadap ilmu, pengetahuan, dan informasi, memungkinkan kita, para generasi penerus bangsa, untuk bisa belajar dan berkontribusi secara global. Peluang untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat dakwah dan menyebarkan kebaikan, dan juga memperkuat jaringan ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Namun, di balik potensi besar tersebut, kaum milenial juga dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak terfilter dengan baik.
informasi yang salah ataupun hoax yang dapat menyebar dengan cepatnya. Generasi milenial juga dihadapkan dengan banyak godaan digital. Salah satunya adalah media sosial dan konten yang tidak selalu memberikan manfaat. Ini merupakan tantangan kepada kita agar tetap selalu teguh kepada pendirian Islam. Dengan adanya godaan digital yang sangat luar biasa. Tugas kita bukan hanya menjadi pengembang teknologi. Tugas kita bukan hanya menjadi konsumen teknologi. Tetapi kita bisa menjadi pengembang dan pengguna yang bijak. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Syabban nasya' fi ibadatillahi talaba biha wajhullah." Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat nanti Allah akan menaunginya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dari hadis tersebut kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya masa muda dalam Islam dan bagaimana kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan kata-kata motivasi kepada para generasi muda penerus bangsa. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Percayalah pada diri kamu sendiri dan semua yang kamu miliki. Ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar dari rintangan apapun. Pemuda bersemangat dalam cita, mengusung masa depan terang bersama. Di jalan Allah teguhkan hati, menjadi teladan di tengah zaman. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Idza wajadtum khata'an fadzalika minni wasyaitan, wa idza wajadtum sawaban fadzalika minallah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggil nomor 17, Khairun Nisa Az-Zahro, silakan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam kenal untuk semuanya. Saya Khairun Nisa dari Mandua. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia yang semangatnya luar biasa, dan hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada King of the King, Love of the world, and the universal and the everything universal of this world is Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada proklamator kemerdekaan Islam, yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dai, tidak bisa kita pungkiri bersama, kita sudah masuk ke era teknologi di mana seluruh informasi bisa diakses melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, yang mengakibatkan munculnya dampak negatif yang sangat memprihatinkan. Informasi bohong atau hoax sangat merajalela tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu, saya mengambil judul yakni menghadapi derasnya informasi di era teknologi. Jamaah rahimahullah, Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in
Fasikum binaba'im fatabayyanu atusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk saling bertabayun tentang informasi yang kita dapatkan dan tidak terpengaruh yang membuat kita dan orang lain tersesat. Jamaah, ada kalimat bijak yang mengatakan, dulu orang yang pintar adalah orang yang memiliki banyaknya pengetahuan. Namun sekarang orang yang pintar adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan namun dapat menyaringnya. Kalimat ini sangat relevan bukan? Karena kita sudah memasuki kondisi di mana informasi dapat disebarluaskan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jamaah, sangat disayangkan informasi hoaks atau bohong dapat menyebar luas kepada masyarakat berpendidikan menengah ke bawah, namun juga tersebar luas kepada masyarakat berpendidikan tinggi hingga public figure Indonesia. Kita sebagai umat muslim harus lebih ekstra hati-hati dalam menerima informasi, terlebih lagi terkait persoalan agama. Banyak ustadz di luar sana memberikan ceramah namun tidak dilandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Jangan jadikan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala sallallahu alaihi wasallam yaqul man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa Allah fi hajata ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sahabat dai, ingatlah saring sebelum sharing, posting hal-hal yang penting, jangan yang penting posting. Jadikan diri kita dan orang lain terhindar dari musibah dosa jariah. Izinkan saya membawakan pantun. Ibu Dani membawa basoy, lalu duduk memakan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan ala khata'i wa syukran ala ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita persilakan kembali mengundang ketiga dewan juri kita untuk naik ke atas panggung dan mengumumkan pemenang-pemenang lomba mubalik dan juga lomba fashion show busana muslim. Kita persilakan kepada dewan juri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berdasarkan rapat Dewan Juri dilantik 3 kali telah dihitung angka hasil nilai dari peserta lomba fashion show dan lomba mubalik dan dihitung dengan cermat, maka memutuskan juara-juara untuk lomba fashion show juga juara untuk mubalik di acara siang hari ini. Semoga anak-anak kita di kemudian hari menjadi anak-anak yang sukses. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, nilai-nilai hasil lomba dan juaranya fashion show akan dibacakan oleh Ibu Silvani Safduri, dan keputusan ini sudah sah ya Pak ya, dan kita akan langsung saja bacakan. Kita ambil dari juara pertama ya Pak. Mungkin dari bawah dulu mungkin. Oh, juara pertama. Dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Oke, iya. Baik. Kita dengan nomor undian dengan nilai 273 jatuh pada nomor undian. Nomor peserta Umi. Nomor peserta yaitu ini fashion show atau mubalik? Fashion show. Fashion show, oke. Atas nama Fayisa Naila dengan total 273.
Juara 4 berarti harapan 1 ya. Harapan 1 ya. Juara 3 dengan nilai 279. Nama Firanza Zafarani Nur Santoso. Dan undian 12. Selanjutnya juara 2 dengan nilai 283. Syakila Dias Putri Ramadhani. Dan pemenang yang pertama dengan total nilai 293 jatuh kepada Keiko Karaya. Ya, selamat buat adik-adik kita pada hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baru untuk lebih baik lagi ke depannya. Fashion show Muslimah yang istiqomah ya. Bagi para adik-adik yang tidak mendapatkan hadiah pada hari ini, kalian adalah mendapatkan hadiah dari orang tua, doa dan semangatnya. Ya, ini adalah hasil yang sudah kami putuskan sesuai dengan nilai dan kriteria dari bobot penilaian. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat adik-adik kita yang juara pada hari ini. Iya. Ya, langsung. Selanjutnya juara lomba pidato mubalik TV Batam. Dimulai Batam TV. TV Batam TV. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Dengan nilai total 174 diraih oleh Ananda Asifah Nur Al-Qadri sebagai juara harapan 1. Silakan naik ke panggung. Mana Asifah? Sebelah sini sayang. Naik. Juara ketiga dengan jumlah total nilai 176 diraih oleh Ananda Khairun Nisa Az-Zahra. Silakan ke atas panggung. Selanjutnya juara 2 dengan total nilai 177, selisih 1 angka saja, diambil oleh Muhammad Arfa Ramadan. Silakan naik ke atas. Juara 3, juara 2, juara 4, juara 1 dengan nilai 188 diraih oleh Ananda Radina Aulia Zulfa. Tepuk tangan semuanya. Silakan tampil ke depan. Ananda Radina Aulia Zulfa. Inilah anak-anak kita peserta pidato mubalik Batam TV. Semoga ke depan bisa menjadi dai dan daiyah yang mengisi untuk kaum-kaum milenial di Kota Batam. Demikian peserta dan penerima hadiah lomba mubalik pidato Batam TV Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga Dewan Juri kita ya. Dewan Juri luar biasa sekali. Dan kita persilakan untuk kembali ke tempat. Dan ini dia para pemenang. Boleh tepuk tangan sekali untuk para pemenang kita. Iya, luar biasa. Baik, kita persilakan untuk memberikan hadiah kepada para pemenang kita dari mulai juara 4 atau harapan 1. Kita mulai dulu untuk memberikan kepada pemenang lomba fashion show. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan dari sponsor kita yang ada di Atrium Mega Mall sore hari ini, yaitu dari Kodongku. Boleh Ibu untuk memberikan hadiah kepada juara
harapan 1 atau juara keempat ya. Baik, tentunya para pemenang mendapatkan uang tunai, piala, sertifikat, ya, kemudian goodie bag dari sponsor kita juga, yaitu Lebah Travel Batam. Dan jangan khawatir, untuk seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat juga dari Batam Televisi ya. Nanti silakan hubungi tim panitia Batam TV untuk semua peserta tentunya. Baik, terima kasih. Baik, kembali terus ya. Yang akan memberikan hadiah kepada juara ketiga fashion show, kami persilakan kepada sponsor kita juga, perwakilan dari Honda, Kapela Honda, untuk memberikan hadiah kepada juara ketiga lomba fashion show Busana Muslim. Sama, juara ketiga juga mendapatkan uang tunai, trofi, sertifikat, dan tentunya goodie bag yang akan diberikan oleh salah satu sponsor kita, yaitu Lebah Travel Batam. Muat ya. Oke, boleh foto dulu bersama sponsor kita dari Honda tentunya. Honda, salam satu hati. Terima kasih. Baik, yang akan memberikan kepada juara kedua lomba fashion show, kami persilakan perwakilan dari Time Door Academy. Iya. Baik, sedang dilakukan pemberian juara kedua untuk lomba fashion show Busana Muslim. Juara kedua sama juga mendapatkan uang tunai, trofi, sertifikat, dan juga goodie bag dari salah satu sponsor kita, yaitu Lebah Travel Batam. Baik, yang akan memberikan juara satu kita lomba fashion show Busana Muslim, kita persilakan kepada Bapak Fahrudin. Bapak Fahrudin adalah manajer marketing Batam TV tentunya, dan beliaulah juga yang mengurus kalau ada event di luar ya, betul ya. Terus Ngana di sini ngapain? Jadi mungkin buat pengunjung Mega Mall yang ingin bekerja sama dengan kita membuat event, boleh menghubungi atau promo-promo barang atau produknya boleh menghubungi ya. Baik, sudah. Oke, terima kasih Pak Farudin.
Selanjutnya kita akan memberikan hadiah kepada juara harapan 1 atau juara 4 lomba mubalik. Kita persilakan kembali. Oke, kita mulai dari Bapak Adib Dewan Juri kita. Bapak mohon izin boleh memberikan hadiah. Harapan 1 juara 4. Mana hadiahnya? Iya, lihat belakang aja nggak apa-apa. Ayo kalau boleh loncat yuk. Lama ya. Ayo, oke. Dan sama juga tentunya pemenang juara mubalik mendapatkan uang tunai, piala, sertifikat, ya, juga goodie bag. Tentunya ini ada dari Santika Hotel. Foto dulu Pak, Pak Adi, Pak. Bapak asik nak cepat aja Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya pemberian juara ketiga pada lomba mubalik. Kami persilakan Bapak Durrani dengan segala hormat Dewan Juri kita memberikan hadiah kepada juara ketiga. Iya, juara ketiga lomba mubalik juga mendapatkan uang tunai, trofi, kemudian sertifikat, goodie bag dari Santika Hotel. Foto dulu Pak. Iya, kerja ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang memberikan hadiah kepada juara 2, ya. Apakah dipanggil juga Umi? Silakan Umi. Umi Silvani Safrudin ini adalah manajer program Batam Televisi. Baik. Iya, dapat trofi, piala, goodie bag juga dari Santika Hotel. Foto Umi, Umi asal cepat turun aja Mi ya, tak lari rumah tuh Mi. Baik, terima kasih Umi. Kemudian yang memberikan juara 1, juara mubalik kita, ya. Kita persilakan dengan segala hormat kepada Direktur Utama Batam Televisi, Ibu Dr. Redi Alvina MSI. Baik, boleh seluruh peserta berfoto bersama Direktur Utama Batam Televisi semuanya ya. Pemenang fashion show dan juga pemenang mubalik. Setelah ini kita berfoto bersama untuk semua manajemen Batam Televisi. Baik, seluruh pemenang ya. Dan untuk seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat juga. Dipersilakan mengambil sertifikatnya di meja panitia sebelah kanan. Baik, kita persilakan kepada Dewan Juri juga untuk dapat foto bersama Direktur Utama Batam Televisi.
dan manajemen Batam Televisi nanti Bapak Farudin, Ketua Panitia Saudara Herman Asyari. Siapa? Oh, Andi, Ketua LOMC saya sini. Ini luar biasa ini ya. Pokoknya kalau dia udah MC ini nggak soal repot-repot. Pak Andi silakan Pak. Iya. Oke. Terus MC-nya siapa yang manggil? Nggak ada yang manggil ya. Oke. Mau foto juga lah. Oke, lagi kok gak kerasa ya? Lagi dong. Sudah, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh pemenang kita. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.